iPhone 12 mini di tahun 2024 atau bahkan di tahun 2025. Yakin mau beli? Buat kamu mendingan mana sama iPhone 11 atau iPhone 12? Yuk kita bahas di video kali ini. Pertama kita bahas dari harganya dulu. FYI, buat yang belum tahu, iPhone 12 mini itu sudah discontinue. Jadi kamu nggak akan bisa beli baru di toko resmi Indonesia. Kalau kamu cari di e-commerce pun juga tinggal yang second-second aja iPhone 12 mininya. Range harganya juga beragam. Dari yang paling murah ada di 3,8 juta buat varian storage 64GB, 4,1 juta buat varian storage 128GB, dan 4,4 juta buat varian storage 256GB. Tapi di tokonya ini nggak ada keterangan berapa baterai health-nya. Jadi aku sama sekali nggak bisa rekomen kalian baiknya beli di toko mana kalau kalian cari secara online. Saranku kalau kamu emang mau banget beli iPhone 12 mini, mending beli bekas temanmu sendiri atau datang langsung ke store offline yang trusted. Untuk list offline store yang trusted, kamu bisa aja lihat di postingan IG atau TikToknya Mas Depras. Mas Depras ini sering banget bagi informasi tentang Apple product, termasuk rekomendasi toko offline. Jadi tonton dulu aja video-videonya, itu informatif semua. Dan jangan lupa follow Mas Depras. Tapi bro, di harga 3,8 jutaan, kamu sudah bisa dapat HP Apple dengan kualitas yang mirip sama iPhone 12 biasa, cuma dengan bodi yang lebih kecil, lebih mini. Kata-kata mini di sini tentu ada kelebihannya. Pertama tentu iPhone 12 mini nyaman banget buat digenggam. HP ini nyaman banget digenggam pakai satu tangan bro. Feel-nya itu kayak balik ke zaman dulu, dimana ukuran HP itu masih enak rasanya digenggam pakai satu tangan doang. Nah tapi kan makin kesini, ukuran HP itu makin dibuat jadi besar. Biasanya buat megang HP zaman sekarang itu harus pakai dua tangan, biar lebih nyaman. Tapi iPhone 12 mini beda. Bisa digunakan pakai satu tangan dan ini udah pas banget rasanya. Semua bagian layar gampang banget buat dijangkau. Kira-kira ukurannya seperti ini jika dibandingkan dengan iPhone 12 biasa. Buat aku yang sehari-hari pakai iPhone 12, ini sih udah pas rasanya. Tapi emang ya kadang-kadang butuh effort lebih buat sentuh area pojok-pojok layarnya, terutama yang bagian atas. Tapi beda di iPhone 12 mini, mau sentuh bagian manapun gampang banget rasanya. Terus poin plus ukuran mininya ini, kalau masuk kantong celanamu itu enak banget bro. Nggak bakalan kerasa sempit kantong celanamu. Kelebihan kedua ada di desainnya. Desain jajaran iPhone 12 series sudah balik lagi ke desain kotak seperti iPhone 5S. Kalau kamu pingin cari iPhone dengan desain kotak dengan harga yang paling murah, jawabannya jelas cuma bisa beli iPhone 12 mini. 3,8 juta doang bro. Emang sih iPhone 12 mini sudah keluar dari November 2020. Itu berarti sudah 4 tahun. Tapi desainnya ini masih mirip-mirip lah sama seri-seri di atasnya. Jadi nggak bisa dibilang HP jadul juga. Keren kan desain kotak gini? Kayak iPhone 5S tapi layarnya jadi full. Pilihan warna dari iPhone 12 mini juga ada banyak. Ada hitam, putih, merah, hijau, biru, dan ungu. Buat speakernya sendiri sudah lumayan bagus lah. Paling nggak speakernya ini sudah cukup banget kalau kamu mau pakai buat entertainment atau main game. Desainnya cakep dan beratnya enteng banget bro. Berat iPhone 12 mini hanya 141 gram. Ini jelas nggak akan bikin tangan kita cepat capek jika dipakai dalam jangka waktu lama. Kelebihan ketiga ada di kameranya. Aku yakin banget nih, orang yang pengen beli iPhone 12 mini, entah itu jadi HP Apple pertamanya atau upgrade ke iPhone 12 mini, pasti akan suka dengan kualitas kameranya. Kualitas kameranya ini mirip banget sama iPhone 12 biasa. Sudah ada dua lensa dengan kamera utama 12 megapiksel f1.6 dan kamera ultrawide 12 megapiksel f2.4. Di kamera iPhone 12 mini juga sudah ada fitur night mode di semua lensanya. Jadi kalau kamu mau foto di kondisi minim cahaya atau low light dengan kamera utama atau kamera ultrawide-nya, hasilnya akan tetap jernih. Efek night mode di kamera iPhone 12 mini juga nggak lebay. Hasilnya tetap khas iPhone. Natural. Di kondisi minim cahaya aja sudah cakep, apalagi kalau di kondisi terang. Hasil kameranya ini sudah bagus banget kok buat akhir tahun 2024. Bahkan buat tahun 2025 pun masih bagus kok. Warnanya ini khas iPhone banget lah. Dynamic range luas, foto di mode ultrawide-nya pun juga tetap bagus. Nggak lupa hasil foto potretnya juga bagus. Rapi bro bokehnya. Dibuat foto cakep, dibuat ngerekam video juga cakep. iPhone 12 mini bisa ngerekam video up to 4K 60 fps dan ada fitur stabilization-nya juga. Hasilnya stabil lah ya. Itu tadi aku jalan kaki dan pegang iPhone 12 mini hanya pakai tangan aja. Kamera depannya kira-kira seperti ini. Ini aku jalan jam 1 siang. Backlight gimana hasilnya? Harusnya kalau nggak backlight itu bagus, tapi kalau pas backlight ya kayak gini hasilnya. Ya masih bagus lah ya.
Dan kalian bisa nilai sendiri gimana kualitas dari mic-nya. Ini aku cuma ya pakai tangan. Terus hasil suara dari microphone-nya juga jernih banget. Ini sudah jadi bukti kalau kalian ingin gunakan iPhone 12 mini buat bikin konten, misal buat konten TikTok atau konten YouTube, pakai kamera iPhone 12 mini sudah cukup banget. Dengan harga yang cukup murah, tapi dapat kualitas kamera sebagus ini, aku bisa bilang iPhone 12 mini itu worth banget di kameranya ya. Tapi please take note, kalau dipakai ngerekam video 4K terus ya boros sih baterainya. Kelebihan keempat ada di layarnya. Walaupun layarnya ini kecil, cuma 5,4 inci, tapi layar iPhone 12 mini itu tajam banget bro. Karena di iPhone 12 mini sudah pakai layar OLED, di mana kualitas layar OLED jelas lebih bagus daripada layar IPS biasa seperti di iPhone 11 ke bawah. Layar OLED itu punya kontras rasio yang lebih tinggi, jadi enak buat kebutuhan entertainment. Hasil warna gelap yang dihasilkan pasti kerasa lebih gelap daripada layar IPS biasa. Layar OLED juga punya keunggulan dari sisi kejernihan layar, saturasi warna, dan urusan hemat baterai. Tingkat kecerahan maksimalnya bisa sampai 1200 nits untuk di konten HDR. Kalau bukan HDR bisa sampai 625 nits. Kelebihan kelima ada di performanya. iPhone 12 mini emang kecil sih, tapi performanya nggak kecil sama sekali bro. Chipnya sudah menggunakan chipset A14 Bionic yang secara angka sama seperti iPhone 12 biasa. Kita tes buat main game sejuta umat seperti Mobile Legends, ini lancar banget bro. Tapi emang agak kecil aja sih main game di layar iPhone 12 mini. Kita tes juga untuk ngedit video 4K, misal untuk konten TikTok, YouTube Short, atau IG Reels juga lancar banget bro. Lalu jika di benchmark sintetis dengan Geekbench 6, bisa mendapatkan skor di 2032 untuk single core dan 4595 untuk multicore-nya. Sedangkan benchmark dengan AnTuTu bisa mendapatkan skor di 1.044.000-an. Kamu harus ingat kalau performa yang badak ini dibungkus di HP sekecil ini. iPhone 12 mini juga sudah support jaringan 5G. Walaupun emang di negara tercinta kita ini belum semuanya tercover 5G ya. Tapi paling nggak dengan adanya support jaringan 5G, ini sudah jadi bukti kalau iPhone 12 mini masih worth untuk dipakai beberapa tahun ke depan. Di balik kata mini yang punya banyak keunggulan, ada juga kekurangannya. Kekurangan pertama ada di baterainya. Dari namanya aja sudah kelihatan, ada mini. Bodinya mini, baterainya pun ikutan mini. Dengan kapasitas baterai yang hanya 2227, ini ya kurang sih. Charger dan powerbank pasti jadi sobat setia iPhone 12 mini. Tapi boros atau enggaknya itu balik lagi ke penggunaan masing-masing ya. Misalnya kalau kamu pakai buat kerja berat terus, misal sering ngerekam video 4K atau main game seharian, jelas baterai iPhone 12 mini akan kerasa sangat boros. Lain halnya kalau dibuat casual tas doang, misal buka sosmed, chattingan, atau yang lainnya, aku rasa udah cukup sih dengan kapasitas baterai segitu. iPhone 12 mini, HP ini harganya sekarang sudah sangat-sangat murah. Yang second sih, tapi 3-4 jutaan doang bro. Kalau kamu suka dengan HP compact dan gunanya buat casual tas doang, seperti chattingan, telepon, atau buka sosmed, HP ini pas banget buat kamu. Dibuat kerja berat juga masih bisa. Tapi kamu harus ingat, mungkin baterainya agak sedikit boros, karena ukuran baterainya yang agak kecil. Kameranya bagus, performanya mantep, ada fitur wireless charging yang aku nggak pernah pakai sih, mending pakai kabel biasa. Terus update iOS-nya harusnya masih panjang. Ya minusnya yang paling major cuma di baterainya, yang agak boros. iPhone 12 mini seperti iPhone 12 biasa, hanya diperkecil bodinya, diperkecil kapasitas baterainya, dan diperkecil harganya. Selebihnya menurutku sama-sama aja sih antara iPhone 12 biasa dan iPhone 12 mini. Tapi kadang kamu bingung nggak sih berapa storage iPhone yang pas buat iPhone 12 mini? Coba tonton video yang ada di sini ya. Oke, aku Fori Akbar, sampai jumpa di next video.